Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang kami hormati, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas anatomi organa genitalia feminina. Dilihat dari katanya, maka ini berarti organa adalah alat atau organ, genitalia kelamin, feminina adalah perempuan. Jadi secara harfiah dalam bahasa Indonesia disebut dengan alat kelamin wanita. Setelah pembelajaran kali ini, mahasiswa akan dapat mengidentifikasi organa genitalia feminina interna, mengidentifikasi organa genitalia feminina eksterna. Organa genitalia feminina terbagi menjadi dua berdasarkan letaknya. Ada yang disebut dengan organa genitalia feminina interna, terletak di bagian dalam, dan organa genitalia feminina eksterna terletak di bagian luar. Ini adalah gambar dari penampang melintang pada bidang median dari regio panggul, regio pelvis. Di sini akan memperlihatkan gambaran dari anatomi organa genitalia feminina. Struktur yang di sini adalah alat kelamin luar atau organa genitalia yang eksterna. Sedangkan mulai dari sini, mulai dari vagina, uterus, tuba uterina, dan ovarium, ini tergolong sebagai alat kelamin dalam atau organa genitalia interna. Organa genitalia eksterna sering disebut dengan vulva. Organa genitalia interna tadi sudah disebutkan, terdiri atas ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Ovarium adalah suatu organ yang homolog. Homolog itu artinya adalah asal usulnya sama tetapi fungsinya berbeda. Ovarium merupakan homolog dengan testis. Dia berfungsi untuk salah satunya adalah untuk pembentukan sel telur yang disebut dengan proses oogenesis, proses pembentukan sel ovum. Ovarium ini terletak di dalam suatu cekung di dalam dinding samping panggul yang disebut dengan fossa ovarica. Fossa berarti cekung, ovarica berarti ovarium. Jadi cekung yang ditempati oleh ovarium. Ovarium ini dibungkus oleh suatu selaput peritoneum yang namanya di sini disebut dengan mesovarium. Ini kalau kita lihat struktur dari alat kelamin dalam wanita dilihat dari belakang atas. Dari belakang atas tampak di sini adalah struktur dari ovarium yang dibungkus oleh suatu lapisan pembungkus peritoneum yang disebut dengan mesovarium. Di sini adalah alat penggantungnya disebut dengan ligamentum ovarii proprium, dan di sini ada ligamentum suspensorium ovarii. Nah, ini adalah penampang melintang dari ovarium menggambarkan proses perkembangan sel-sel gamet di ovarium yang tadi disebut dengan oogenesis, yang dimulai dari sel yang sangat primitif yang disebut dengan oogonium, kemudian berubah menjadi oosit primer, berubah menjadi oosit sekunder, oosit sekunder kemudian berkembang menjadi follicle de Graaff ini, dan akhirnya nanti akan dilepaskan dalam bentuk ovulasi pada
hari ke-14 siklus menstruasi. Selanjutnya adalah alat kelamin wanita bagian dalam adalah tuba uterina. Tuba uterina ini juga dibungkus oleh selaput peritoneum yang disebut dengan mesosalpinx. Ada bagian-bagian tuba uterina yang disebut dengan infundibulum, fimbria, ostium abdominale, ampulla, isthmus, pars uterina, dan ostium uterinum. Ini bisa kita lihat di sini dari gambar ini adalah suatu tuba uterina kanan dan ini tuba uterina kiri. Kalau dilihat dari samping seperti ini, tuba uterina kanan. Ada suatu struktur di sini yang disebut dengan infundibulum. Struktur yang berbentuk seperti corong. Nah, pada infundibulum ini kemudian ada tonjolan-tonjolan seperti jari yang disebut dengan fimbria. Lalu ke arah sini, lumen dari tuba uterina kemudian meluas yang disebut dengan ampulla. Setelah itu begitu mendekati ke dinding uterus, lumennya menyempit. Penyempitan ini disebut dengan isthmus. Isthmus di sini. Kemudian bagian dari tuba uterina ini ada yang masuk ke dalam dinding rahim, ke dalam dinding uterus yang disebut dengan pars uterina, dan lubang tempat bermuara ke dalam rongga rahim ini disebut dengan ostium uterinum tuba uterina. Ostium abdominale, kalau ostium uterinum adalah lubang yang bermuara di dalam rongga uterus. Sedangkan ostium abdominale, ostium artinya lubang, adalah rongga yang terbuka ke arah rongga perut, ke arah capum abdominis. Jadi di sini ada suatu lubang namanya ostium abdominale. Ini terbuka ke cavitas abdominis, ke dalam rongga perut. Kemudian struktur berikutnya dari alat kelamin dalam adalah uterus. Uterus ini terbagi menjadi korpus, yaitu bagian badan, fundus bagian dasar, dan cervix ini adalah bagian leher. Kalau kita lihat penampang longitudinal dari suatu uterus, ini rahim, ada yang disebut dengan leher. Leher ini disebut dengan cervix. Kemudian ada bagian badan dari sini sampai ke sini, ini disebut dengan korpus. Bagian dari korpus yang menjadi dasar dari uterus ini disebut dengan fundus. Di dalam bagian-bagian uterus ini kemudian terdapat rongga dan saluran, yaitu cavitas uteri atau capum uteri, canalis cervicis, saluran cervix, ostium internum, lubang bagian dalam, isthmus, saluran yang menyempit, dan ostium externum, lubang sebelah luar. Kalau kita lihat kembali di sini, pada bagian dalamnya, pada uterus ini terdapat suatu rongga. Rongga ini yang disebut dengan cavitas uteri atau capum uteri. Kemudian capum uteri ini menyempit. Penyempitan ini disebut dengan isthmus. Setelah itu ada saluran yang terdapat pada cervix yang disebut dengan canalis cervicis. Lubang yang ada di bagian dalam di sini disebut dengan ostium internum, dan lubang yang ada di bagian luar di sini disebut dengan ostium externum. Kemudian cervix ini masih dibagi lagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan portio vaginalis, adalah bagian yang menonjol ke dalam rongga vagina, dan portio supravaginalis.
adalah bagian yang terletak di atas vagina. Jadi kalau kita lihat cervix di sini, dinding vagina melekat tidak pada ujung cervix, tetapi di pertengahan cervix uteri. Nah, berdasarkan perlekatan vagina ini, maka leher rahim atau cervix uteri ini terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian yang di sini yang masuk ke dalam rongga vagina disebut dengan portio vaginalis, dan ada bagian yang terletak di atas dari perlekatan vagina di sini. Ini disebut dengan portio supravaginalis. Kemudian lapisan dari uterus itu terdiri atas 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam disebut dengan endometrium. Lapisan tengah yang dibentuk oleh otot disebut myometrium, dan lapisan paling luar disebut dengan perimetrium. Ini kalau kita lihat kembali ke gambar ini, lapisan yang paling dalam di sini disebut dengan endometrium, lapisan tengah disebut dengan myometrium, dan lapisan luar di sini disebut dengan perimetrium. Lapisan endometrium di sini pada siklus bulanan atau yang sering disebut dengan siklus menstruasi, maka lapisan permukaannya yang disebut dengan stratum superficiale ini akan mengalami pelepasan, pengelupasan setiap kali siklus menstruasi. Pada saat pengelupasan itu, lapisan endometrium yang lapisan superficial ini akan dikeluarkan bersama-sama dengan darah menstruasi. Kemudian yang myometrium di sini dibentuk oleh otot. Myometrium ini sangat penting pada saat proses melahirkan. Kontraksi rahim sangat ditentukan oleh kualitas dari myometrium di sini. Ini kita lihat bahwa uterus merupakan suatu organ yang distensible. Distensible itu artinya dia mampu mengembang, mampu membesar. Pada saat tidak hamil, uterus ukurannya kecil dan terletak di dalam rongga panggul, di dalam kavitas pelvis. Tetapi begitu terjadi kehamilan, maka uterus ini bisa mengalami peregangan, bisa mengalami pengembangan, membesar, yang lama-kelamaan akhirnya uterus itu terus membesar dan akhirnya masuk ke dalam rongga perut dan mendesak alat-alat yang terdapat di dalam rongga perut, yaitu yang terbanyak di sini adalah usus. Jadi ini merupakan organ yang cukup atau sangat distensible karena dapat meregang, dapat membesar. Kemudian yang terakhir dari alat kelamin dalam dari wanita adalah vagina. Secara bahasa, vagina itu berarti sarung atau pembungkus. Vagina ini dalam reproduksi antara lain berfungsi sebagai organ kopulasi. Selain sebagai organ kopulasi, vagina juga bisa berfungsi sebagai saluran kelahiran. Fungsi yang lain adalah untuk jalan mengeluarkan darah menstruasi. Nah, pada vagina ini, di dekat perlekatannya dengan cervix uteri, rongga vagina mengalami pembesaran yang disebut dengan fornix. Bergantung letaknya, ada yang disebut dengan fornix anterior, ada fornix posterior, dan ada fornix lateral. Ini bisa kita lihat pada gambar ini. Ini adalah vagina, dan di dekat perlekatannya dengan cervix uteri, rongga vagina mengalami pelebaran. Bagian yang melebar di sini disebut dengan fornix posterior. Ini fornix posterior, sedangkan bagian pelebaran yang ada terletak di depan di sini disebut dengan fornix anterior. Kemudian
di bagian samping ada disebut dengan fornix lateralis. Vagina ternyata juga merupakan organ yang distensible, yang dapat meregang. Ini dalam keadaan biasa memang seperti ini dinding vaginanya, tetapi begitu nanti terjadi kehamilan dengan keberadaan dari hormon relaksin, hormon yang merelaksasikan jaringan ikat dan otot, maka semakin tua kehamilan, makin mendekati kehamilan ke arah 38 minggu, maka vagina menjadi sangat distensible, sehingga distensible yang sangat ekstrim terjadi pada saat akan melahirkan, pada saat janin menuju atau masuk ke dalam jalan lahir, maka dinding vagina ini meregang begitu besar. Dinding depan dari vagina yang ini nanti akan menempel ke bagian tulang depan dari rongga panggul. Dinding belakang vagina akan menempel ke tulang bagian belakang dinding panggul, dan dinding samping vagina akan menempel ke dinding samping dari rongga panggul. Dengan demikian, pada saat proses melahirkan, begitu janin melewati rongga panggul, dinding vagina hampir sama luasnya dengan kavitas pelvis atau rongga panggul yang dibentuk oleh tulang. Jadi ini salah satu keistimewaan, keunikan dari vagina. Dia bisa mengalami distensi peregangan, pembesaran, distensi mengalami pembesaran, peregangan. Selanjutnya kita akan membahas organa genitalia eksterna atau alat kelamin luar yang sering disebut dengan vulva. Ada berbagai struktur yang terdapat pada vulva ini. Yang pertama disebut dengan mons pubis. Jadi kalau ini kita lihat dari depan, alat kelamin luar yang disebut dengan vulva tadi, ada suatu struktur di sini yang menonjol karena memang di lapisan bawah kulitnya terdapat banyak jaringan atau cadangan lemak. Ini disebut dengan mons pubis. Mons itu artinya gunung atau bukit, mons pubis. Kemudian ada yang disebut dengan klitoris. Ini kalau dilihat dari depan akan tampak bagian dari klitoris yang disebut dengan glans, klitoridis. Ini kalau kulitnya di sini dibuka, peripotiumnya dibuang, maka struktur dari klitoris adalah seperti ini. Ada kepalanya, ada glans, kemudian ada batangnya, ada corpus klitoridis, kemudian ada akarnya yang disebut dengan crus klitoridis. Klitoris ini sebenarnya homolog dengan penis, sehingga strukturnya juga mirip dengan penis tapi ukurannya lebih kecil. Kemudian ada yang disebut dengan labia mayora. Labia adalah kata jamak dari labium yang berarti bibir, sedangkan mayora adalah kata jamak dari maius, artinya besar. Jadi ini adalah bibir yang besar, labium maius, atau kalau jamak labia mayora. Ini adalah lipatan kulit yang disebut dengan labium maius kanan dan labium maius kiri. Kemudian ada labium minus, kalau jamak adalah labia minora, bibir yang kecil. Ini labium minus kanan dan kiri. Kemudian ada struktur yang disebut dengan vestibulum vaginae. Vestibulum itu artinya adalah ruang tamu. Yang dimaksud dengan vestibulum adalah suatu celah atau ruang yang terletak di antara labium maius kanan dan labium minus kanan dan labium minus kiri. Jadi
Vestibulum vaginae tadi adalah suatu ruang yang terletak di antara kedua labia minora, di antara kedua labium minus. Sedangkan celah yang terletak di antara kedua labium maius disebut dengan rima pudendi. Rima berarti celah, pudendi berarti alat kelamin luar. Jadi celah di antara alat kelamin luar, atau lebih spesifik lagi adalah celah yang terletak di antara kedua labium maius disebut dengan rima pudendi. Sedangkan celah di antara kedua labium minus disebut dengan vestibulum vaginae. Kemudian struktur yang lain adalah himen, atau sering disebut dengan selaput darah. Nah, himen ini terletak di muara dari vagina. Ini kalau dari gambar ini adalah himen seorang wanita yang masih virgin, yang masih intact himennya. Kalau ini adalah himen yang sudah robek, yang disebut dengan karunkula hymenalis ya. Biasanya ini terjadi karena sering melahirkan sehingga himennya menjadi robek sehingga menjadi karunkula hymenalis. Himen ini ternyata bentuknya mengalami berbagai variasi. Ada yang berbentuk seperti cincin, ini disebut dengan himen annularis. Ada yang berbentuk seperti bulan sabit, disebut dengan himen semilunaris. Semi artinya setengah, lunar bulan, setengah bulan sabit. Ada yang disebut dengan cribriformis. Cribri artinya berlubang-lubang. Jadi formis bentuk, jadi berbentuk berlubang-lubang, seperti saringan, seperti tapisan. Ada yang berbentuk fimbriatus, seperti jari. Yang repot adalah kalau himennya berbentuk imperforatus. Himen yang berbentuk imperforatus ini biasanya pasien akan mengalami keluhan kalau pasien yang bersangkutan sudah mengalami menstruasi. Darah menstruasi dan endometrium dalam keadaan normal seharusnya dikeluarkan. Tetapi pada individu yang himennya tidak berlubang, maka darah menstruasi menjadi tidak bisa dikeluarkan. Hal ini biasanya akan menimbulkan rasa nyeri pada individu yang bersangkutan. Kemudian yang sudah kita jelaskan tadi adalah karunkula hymenalis. Ini adalah himen yang mengalami robekan, sehingga hanya sebagian fragmen kecil yang tersisa. Kemudian yang berikutnya adalah glandula vestibularis major. Glandula berarti kelenjar, vestibularis artinya memang ini bermuara di vestibulum, dan ukurannya mayor, ukurannya besar. Glandula vestibularis major. Pada keadaan alat kelamin pulpa yang masih intact, biasanya muaranya dari glandula vestibularis major kurang lebih terletak di sekitar sini, kiri dan kanan. Ini muara dari glandula vestibularis major. Kalau dinding dari pulpa ini kita buka, maka kita bisa melihat lebih jelas glandula vestibularis major. Ini glandula vestibularis major. Kemudian ada lagi struktur lain yang disebut dengan bulbus vestibule. Bulbus vestibule ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan penis, ini sama dengan bulbus atau homolog dengan bulbus penis yang merupakan bagian dari akar penis. Akar penis ada dua, yaitu crus dan bulbus. Demikian juga pada klitoris juga akar penis juga ada dua. Ada crus itu berarti kaki, dan bulbus. Cuma bedanya dengan penis, kalau penis bulbus penis jumlahnya tunggal, sedangkan bulbus vestibuli jumlahnya dua. Kenapa? Karena di tengah-tengahnya nanti akan dilalui ada suatu saluran dari vagina dan saluran uretra, sehingga memang nanti vestibulum
bulbus vestibuli jumlahnya ada 2. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai organa genitalia feminina, baik yang sifatnya interna, letaknya interna di dalam maupun letaknya yang di luar. Adik-adik mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut tentang materi ini pada kepustakaan yang ditampilkan di sini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.